Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali ke judul. Judulnya apa tadi ya? Majelis para wali. Cerita aja ini. Tadi pagi nih, tiba-tiba seorang kawan saya, salah seorang imam Masjid Besar Maunreja, itu telepon saya, "Mas, nanti ikut pengajian rutinan setiap hari Selasa minggu kedua tiap bulannya. Yang mau hadirnya itu para alim ulama se-Kecamatan Maunreja, para pengasuh pondok pesantren se-Kecamatan Maunreja, terus para imam masjid dan para imam mushola se-Kecamatan Maunreja, terus para khotib Jumat dan para muadzin se-Kecamatan Maunreja, masih plus para amil dan juga aktivis-aktivis agama lainnya, plus umaro dan masyarakat umum. Sedangkan yang mau dikaji itu biasanya 3 sesi. Pertama, pengajian kitab tafsir Jalalain. Yang kedua, kitab kuning Sulam Munajat. Yang ketiga itu Risalatul Muawanah. Nah, mendapat undangan ini yang terbersit di kepala saya tadi pagi itu, wah ini kalau saya bikin konten YouTube, mau saya kasih judul apa, kira-kira begitu. Maksudnya begitu dapat undangan, saya langsung terbayang mendokumentasikan pengajian-pengajian di majlis tersebut dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga butuh tema, klasifikasi untuk di channel YouTube saya yang insya Allah akan segera viral sebentar lagi, amin. Nah, maka yang timbul itu adalah kata Majelis Para Wali. Kenapa Majelis Para Wali? Nah, saya ingat pada asal usul masjid tempat kita ngaji nanti itu. Yang pertama, secara hakiki masjid ini pernah diduduki oleh seseorang yang wali, minimal masyhur menurut masyarakat setempat dan sekitar kabupaten tersebut, yaitu Al-Mukarram, biasa dipanggil dengan Agan Aon lah, Bapak Kiai Haji Abdul Majid. Nah, bekas-bekas kesalehannya itu masih tersisa sampai sekarang saat ini. Misalnya makomnya itu masih diziarahi oleh para peziarah. Setiap tahun jumlahnya mungkin ada ribuan. Dan nanti ada acara Maulid Akbar setiap bulan Maulid. Nah, itu menunjukkan bahwa beliau itu dicintai oleh umat, disayangi oleh umat, dan biasanya orang-orang yang seperti itu dikenal luas kesalehannya adalah seorang wali. Dan kebetulan Gan Aon atau Bapak Kiai Haji Abdul Majid pernah mukim atau mengurus masjid tersebut. Itu satu. Yang kedua, tanda-tanda kewalian beliau juga pada peninggalan. Beliau meninggalkan sebuah kumpulan kitab sholawat sejenis Al-Berjanji misalnya, sejenis Burdah, sejenis sholawat tiba dan lain-lain yang masyarakat sekitar itu mengenalnya dengan nama Mirqatul Mahabbah. Nah, Mirqatul Mahabbah ini di wilayah Kecamatan Maunreja, Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya, itu selalu dibacakan pada acara-acara tertentu. Sebelum pengajian biasa dibacakan, nanti setelah pengajian dibacakan. Itu semacam apa ya? Nah, karangan beliau yang dipakai banyak orang, kumpulan selawat beliau yang dipakai banyak orang,
itu biasanya menunjukkan kesolehan seseorang. Dan wajar saja kalau kemudian orang-orang menyebutnya dia adalah seorang wali. Dua. Dan yang ketiga, tentu banyak cerita-cerita yang menurut orang ini dianggap sebagai karomah misalnya, dianggap sebagai misterius. Nah, semua itu membuktikan bahwa benar di masjid ini dahulu pernah duduk seorang waliullah kan, begitu. Maka muncul, oh majelis para wali cocok ya, udah sesuai dengan tempatnya. Kalaulah nanti yang duduk-duduk itu nggak ada walinya, minimal dulu pernah ada seorang wali duduk di sana kan begitu. Tapi insya Allah dari sekian banyak ulama Kecamatan Mongoraja, saya yakin 1-2 ada tuh waliullah, minimal ada tuh kandidat waliullah, minimal ada tuh orang yang pengen. Nah itu kan 3 status aja, pengen jadi wali bagus, setengah wali bagus, waliullah beneran sangat bagus. Nah itu minimal ada orang-orang itulah, sehingga satu majelis dengan orang-orang yang punya keinginan baik menjadi waliullah, menjadi calon wali atau mencintai orang-orang soleh itu bagus. Maka alasan pertama tadi itu, maka muncullah ide judul majelis para wali. Kenapa para nggak pakai majelis wali aja? Oh iya, karena orangnya banyak dan kebetulan saya nggak bisa menentukan nih kiai ini si walinya, kiai anu si walinya, enggak. Ya udah kalau butuh para aja banyak nih. Insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan dari sekian banyak orang-orang yang berkumpul di sana ada salah satu kandidat wali atau ada wali. Nah kalau anda kepingin jadi kandidat wali atau mau daftar jadi wali atau minimal mau mencintai wali, datang ke sana. Siapa tahu justru anda yang lagi ditunggu-tunggu oleh wali sebelumnya untuk duduk bersama di sana. Allahumma amin. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ada sebuah hadis yang mengatakan gini, ini pasti benar nih kalau kata Gus Baik kayaknya begitu, ini pasti benar, yakin nih nggak akan salah. Karena kebetulan saya kemarin baru baca sebuah hadis, masih hangat lah di sini nih, sebodoh-bodohnya saya gitu, kasih kebodohannya itu masih ingat karena baru baca kemarin 1-2 hari. Hadisnya udah lupa, tapi isi dan inti dari itu masih ingat. Kira-kira begini, kalau ada suatu kaum berkumpul di Baitullah yaitu masjid, kemudian yang dibahas adalah kitabullah yaitu Al-Quran, maka rahmat Allah akan turun. 1, maka ridho Allah akan turun. 2, maka malaikat Allah akan turun. 3, maka ampunan Allah akan turun. 4. Nah kira-kira nih orang yang dapat 4 status, 4 jabatan sekaligus, orang yang mendapatkan ridho, orang yang mendapatkan rahmat, orang yang mendapatkan teman malaikat, orang yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi 5 itu, kira-kira ini pantas gak nih jadi kandidat wali? Pantas. Minimal ketika dia duduk di majelis masjid tadi itu, dia berstatus sebagai waliullah, dia berstatus sebagai hamba yang dicintai Allah, dia berstatus sebagai hamba Allah yang baik lah kan. Nah itu kan, sehingga nggak ada salahnya kalau kemudian disebut majelis para wali, ya tempat duduk orang-orang yang sedang mendapatkan ridho Allah, yang sedang mendapatkan rahmat Allah, yang sedang mendapatkan ampunan Allah, yang sedang ditemani oleh para malaikat Allah, yang sedang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Itu nanti keluar sih dari majelis itu, urusannya beda tuh. Makanya jangan lupa datang semuanya, masuk sama-sama ke masjid itu, supaya apa? Supaya kita mendapat 5 anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau nggak mau datang, bukan salah saya ya, udah saya kasih tahu. Ya kan? Nanti saya bilang ya Allah sudah saya kasih tahu tuh orang-orangnya. Tangga saya sudah, 1 RT sudah, 1 kecamatan sudah, 1 desa sudah. Saya umumkan dengan kata-kata yang narsis sekalipun sudah. Udah saya nggak tanggung jawab ya. Kayak gitu. Tuh alasan yang kedua. Alasan yang ketiga nih, alasan yang ketiga yaitu yang mau dibahas adalah kitab tafsir, tafsirnya tafsir Jalalain. Nah tadi pada hadis sebelumnya dikatakan bahwa orang-orang berkumpul di Baitullah yaitu masjid, kemudian yang dibahas adalah kalamullah yaitu Al-Quran, dan ini kebetulan
yang ngumpul itu para ulama, calon ulama, orang-orang yang cinta ulama, orang-orang yang cinta para kiai, ya sudah. Yang dibahas tafsir. Dan kebetulan nih, tanpa rekayasa, tanpa apa, sebetulnya saya nggak pernah datang, kemudian pleng, berbulan-bulan nggak pernah datang lagi. Pas datang, pas yang dibahas adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, pas sesuai dengan judul yang saya pikirkan tadi. Makanya ketika saya tahu, nanya sama yang di sebelah, Pak, ini tafsirnya apa? Dia bilang, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Saya nggak hafal tuh Al-Baqarah ayat berapa. Untung bawa HP, googling aja. Saya cari tuh, googling pertama ayat tentang meminta tolong dengan sholat dan sabar. Klik, belum dapat lagi. Loading, saya klik lagi, ayat tentang minta, ini di YouTube ya searchingnya, ayat Al-Quran tentang minta tolong kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Klik, dapat tuh ayatnya, ya kan? Setelah dapat ayatnya, ini saya lihat, takut salah juga. Maklum bukan hafid Al-Quran gitu kan. Betul, dapat tuh ayatnya. Al-Baqarah ayat 154, yaitu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Dah ini. Nah, tetapi pas ajengannya datang buka tafsir, yang dibaca ayat sebelumnya itu ayat 153, pas kebenaran fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, ini mendengar ajengan membaca ayat ini, saya langsung membaca tasbih. Subhanallah, memang nggak ada yang kebetulan, semuanya atas skenario Allah Subhanahu wa taala. Pas pagi dapat telepon, pas pengen dapat judul majlis para wali, pas pengajian ayatnya ini tentang majlis zikir. Bahkan pada tafsirannya Imam Suyuti mengutip sebuah hadis yang mengatakan, jika kamu ingat kepadaku dalam sebuah malak, sebuah perkumpulan, maka aku akan mengingatmu dalam perkumpulan yang lebih bagus. Pas banget kan majlis, perkumpulan itu kan majlis. Nah itu. Nah ini, sehingga kemudian pikiran saya mau berubah. Ini saya tetap mau pakai majlis atau mau pakai malak, minimal malaul a'la. Tapi dipikir lagi, kalau pakai malaul a'la ini seperti kata-kata yang masih kurang familiar lah. Kalaupun dipaksakan dipakai, orang-orang lain mungkin kurang kenal dengan kata-kata malaul a'la. Akhirnya kan bingung. Kalau lihat tafsir ini malaul a'la, kalau lewat ide awal dari saya pagi itu adalah majlis para wali, udah dia majlis para wali aja deh, supaya lebih mudah diterima oleh para penonton YouTuber atau para pendengar sekalian, kan begitu. Udah ya, itu pas. Jadi alasan yang ketiga, kebetulan pas pengajian itu adalah ayat tentang fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Saya baca aja ya di tafsir Jalalainnya. Nih, kalau ada salahnya mohon dibenarkan di komentar secara sopan, baik dan benar, karena kita sama-sama tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni, kalau bahasa Jawa, saya kebetulan Jawa asal ini, fadhkuri podo eling sapa sira kabeh ingsun, kata Allah. Fadhkuri, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, bisolati, dengan cara sholat, watasbihi, dan dengan cara membaca tasbih, wanahwihi, dan sejenisnya. Sholat dan tasbih bisa bermakna ibadah amal soleh, termasuk duduk di dalam masjid wali ini untuk sama-sama membahas tafsir jalan adalah bagian dari ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Pas banget kan? Iya, pas banget.
Memang begitu. Nah, ini pas-pas begini jangan-jangan ini firasat wali juga. Ngawur sampean nggih ngawur. Ya udahlah, lanjut aja. Fadkuruni bisolati wa tasbih wa nahwihi. Wa nahwihi ini yang bisa memasukkan bahwa para ulama semuanya berkumpul dengan masyarakatnya, para umar berkumpul dengan para alim dan ulama untuk sama-sama berkumpul adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan nih. Kalau zikir sendirian itu bisa di rumah, bisa di sawah, bisa di mana saja. Tetapi kalau zikir berjamaah, zikir berkumpul susah. Kita harus mengumpulkan banyak orang. Kalau modal nih, coba Anda modal bikin acara. Mau ngumpulin orang tetangga 40 orang aja. Modalnya berapa tuh? Coba seorang dibudget 20 ribu kali 10 udah berapa? 200 ribu. Kalau kali 20 ribu 400 ribu, itu modalnya banyak, bisa jutaan. Hanya kepengin ngumpul kemudian berzikir kepada Allah. Tetapi ini ada majlis zikir di tempat terbaik dengan orang-orang terbaik, gratis lagi, pesertanya umum. Mau apa lagi coba?